Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rati Agustin Prihatina, SKM MKM, dosen tetap Prodi Gizi Universitas Muhammad Yusuf Tamrin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dietetik, penyakit infeksi, dan defisiensi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4, kode mata kuliah 4312 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini akan membahas terkait asuhan gizi terpadu dalam sistem pelayanan kesehatan, perhitungan kebutuhan gizi pasien, screening gizi dan NCP, standar makanan dan penggolongan makanan rumah sakit, serta penerapan terapi diet pada pasien defisiensi seperti anemia, GARD, dan KPA, penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan PPOK, penyakit hati, gangguan saluran cerna bagian atas dan bawah, serta terapi diet pada pasien gizi kurang dan gizi buruk. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 11, seperti yang tertuang dalam RPS Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pelayanan kesehatan dan gizi pasien, mampu memahami tentang screening gizi, konsep dasar NCP, perhitungan kebutuhan pasien, dan diet pada pasien yang menderita penyakit infeksi dan defisiensi. Dan terakhir adalah mampu menyusun asuhan gizi terstandar dengan format NCP sesuai kasus pada penyakit infeksi dan defisiensi. Komponen dalam pembelajaran yang saya gunakan adalah saya memberikan FPS dan materi yang dapat diunggah langsung oleh mahasiswa pada e-learning atau Edlink. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu PowerPoint dan video pembelajaran. Adanya interaksi yang melibatkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa pada saat tanya jawab dan diskusi. Di akhir adalah penilaian yang saya ambil yaitu dari nilai tugas sebesar 20%, KH 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pembelajaran ini menggunakan model test-based method, karena di setiap pertemuan akan diberikan studi kasus untuk diselesaikan permasalahannya dan disusun berdasarkan format NCP. Untuk referensi yang saya gunakan, saya mengambil dari buku-buku dan jurnal terbaru agar mahasiswa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologinya. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Nah, baik, pada hari ini kita akan melakukan pertemuan ketujuh dari mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan defisiensi. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita berdoa, nah, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke materi hari ini. Namun, saya ingin mengingatkan kembali pertemuan minggu kemarin sudah dibahas tentang standar makanan umum rumah sakit. Kira-kira ada yang bisa menceritakan kembali pertemuan minggu lalu seperti apa makanan standar umum rumah sakit? Silakan. Izin saya menjawab, Bu. Standar makanan umum rumah sakit itu ada beberapa. Yang pertama itu ada makanan biasa, ada makanan lunak, makanan saring, makanan cair, yang masing-masingnya itu berbeda-beda teksturnya, aroma, dan rasanya, Bu. Baik, betul ya, Kahla ya. Oke, saya lanjutkan ke materi hari ini, yaitu penerapan terapi diet pada pasien dengan defisiensi gizi yang terdiri dari anemia, GARD, dan KPA.
Namun kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa itu anemia, Gapi, dan KPA. Yang pertama yaitu tentang anemia. Kalau kita melihat dari gambar berikut ini, kira-kira apa yang bisa dijelaskan dari gambar berikut ini? Silakan siapa yang mau mengemukakan pendapat atau menceritakan tentang anemia. Izin menjawab, Bu. Kalau dari gambar yang ini, yang pertama itu ada kuku pucat. Dasar kukunya itu kehilangan warna merah muda alami akibat penurunan kadar Hb-nya, Bu. Dan kedua itu ada lidah pucat atau yang meradang, kondisi lidahnya itu tampak lebih putih atau mengalami glositis. Yang ketiga itu ada bibir pucat, yaitu kehilangan warna kemerahan yang sehat. Yang keempat itu konjungtivita mata pucat, itu bagian dalam kelopak mata bawahnya itu terlihat putih yang pucat saat diarahkan ke bawah, yang menjadi salah satu metode pemeriksaan fisik paling umum oleh tenaga medis, Bu. Baik, betul ya semuanya ya. Jadi ini adalah ciri-ciri pasien anemia, mulai dari kukunya, lidahnya, bibirnya, dan matanya. Kenapa bisa demikian? Kita harus tahu dulu definisinya. Apa itu anemia? Ya, jadi anemia merupakan kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup dengan kadar Hb lebih rendah dari batas normal, yaitu 12 gram per desiliter. Nah, prevalensi anemia di Indonesia ini masih sangat tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ini bisa terlihat dari data prevalensi anemia, ya, yaitu sekitar 32% di Indonesia. Artinya masih lebih tinggi dari standarnya WHO yang hanya 20%. Berdasarkan penelitian di tahun 2023 pada salah satu SMA negeri yang ada di Jakarta Timur, ternyata masih ada remaja putri yang mengalami anemia yaitu sebanyak 22,3%. Dan pada penelitian tahun 2024 yang saya lakukan di salah satu SMKM di Jakarta Selatan, hasilnya menunjukkan kejadian anemia sebesar 30,1%. Berikut adalah klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Ini bisa kita lihat pada anak usia 6 bulan sampai 59 bulan, sampai ibu hamil dan laki-laki lebih sama dengan 15 tahun. Diklasifikasikan berdasarkan anemia ringan, sedang, dan berat. Nah, ini adalah tanda dan gejala anemia yang bisa kita lihat pada pasien. Tandanya atau gejalanya yang pertama yaitu sering merasakan pusing dan sakit kepala, kulitnya pucat, kemudian mudah lelah, mudah pingsan, dan anoreksia. Nah, secara umum, biasanya gejalanya diberi nama 5L. Nah, mulai dari lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Nah, kita bisa melihat dampak anemia pada remaja. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, menurunkan kemampuan berpikir atau konsentrasi dan prestasi belajar, menurunkan tingkat kebugaran tubuh dan produktivitas. Nah, kalau remajanya sudah anemia, maka ketika dia memasuki wanita usia subur, dia juga akan mengalami anemia. Lalu masuk ke fase pernikahan. Dan menjadilah ibu hamil yang anemia dengan risiko keguguran, perdarahan, bayi prematur, BBLR, kemudian cadangan besi bayi pada saat lahir kurang, anak stunted, morbiditas, dan mortalitas. Berikut adalah faktor penyebab anemia. Yang pertama, defisiensi zat gizi, yaitu hendaknya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin. Yang kedua, pernah mengalami perdarahan, misalnya pernah menstruasi yang lama dan berlebihan, sehingga mengakibatkan kadar Hb-nya menurun. Dan terakhir, hemolitik. Hemolitik ini mengakibatkan penumpukan zat gizi di organ tubuh seperti hati, limfa, dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya adalah pengkajian gizi atau asesmen yang bisa kita lakukan pada pasien anemia. Yang pertama yaitu antropometri.
Dalam antropometri, kita bisa mengukur atau melihat berat badan pasien, kemudian tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Selanjutnya adalah biokimia, yang bisa kita lihat adalah kadar Hb, hematokrit, dan albuminnya. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa lihat dari kulitnya, matanya, kukunya, bibir, dan lidah pasien. Selanjutnya adalah riwayat terkait gizi dan makanan. Itu asupan makan di rumah sakit, riwayat makan sebelum sakit, alergi, dan asupan cairan. Dan terakhir adalah riwayat personal atau pelayanan. Ini terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat penyakit terdahulu. Setelah itu, kita identifikasi masalah, kemudian penyebab, dan tanda atau gejalanya yang kita susun dalam diagnosa gizi. Diagnosa gizi ini terdiri dari domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Berikutnya adalah intervensi gizi. Intervensi gizi ini kita bisa isi dengan jenis diet, kemudian tipe pemberian makan, frekuensi makan, bentuk makanan, tujuan intervensi, syarat diet, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, dan perencanaan menu. Untuk penata laksanaan diet anemia, kita bisa berikan diet tinggi energi, tinggi protein, dan diberikan konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup, meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani, vitamin C, kurangi konsumsi teh, kopi, dan minuman ringan yang mengandung karbonat pada saat makan. Kemudian boleh diberikan suplemen besi, screening anemia, dan pemeriksaan hemoglobin maupun hematokrit. Berikut adalah kecukupan zat besi yang diambil dari AKG atau angka kecukupan gizi tahun 2019. Tujuan dietnya adalah memberikan makanan yang adekuat untuk memperbaiki anemia, khususnya sumber hem, yaitu hati, daging tuna, udang, ayam, dan lain sebagainya. Selain itu juga menghindari terjadinya konstipasi pada pasien anemia. Untuk syarat diet, yang pertama, berikan makanan tinggi energi dan tinggi protein, kemudian memberikan makanan yang mengandung tinggi Fe, memberikan makanan yang mengandung tinggi vitamin C, menggunakan protein bernilai biologi tinggi, dan mengurangi makanan yang dapat menghambat penyerapan Fe seperti santitar, tanin, dan semak. Nah, bagaimana pencegahannya? Untuk pencegahannya, kita mulai dari gizi seimbang. Diawali dengan penerapan pola hidup yang sehat, kemudian konsumsi gizi seimbang sesuai dengan isi piringku, dan ditambahkan dengan konsumsi tablet tambah darah, remaja maupun ibu hamil. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi gizi untuk pasien anemia. Yang pertama, kita bisa lihat dari hasil pengukuran antropometri tadi, kemudian hasil riwayat makanan dan gizi, hasil data biokimia, dan hasil pemeriksaan fisik maupun klinik terkait gizi. Selanjutnya adalah GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Defisiensi yodium atau gondok endemik merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya pembesaran kelenjar gondok sebagai akibat kekurangan asupan yodium melalui makanan dan minuman yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tersebut adalah contoh dari pasien gondok. Nah, bahan makanan sumber yodium ini bisa diambil dari seafood seperti kerang, lobster, sarden, ikan laut, dan sebagainya. Kadar yodium ini pada sayuran umumnya rendah dan bervariasi tergantung pada kadar yodium yang ada di tanah tempat ditanamnya. Dalam GAKI, kita mengenal yang namanya zat goitrogenik, yaitu zat yang terdapat pada bahan makanan tertentu yang sifatnya menghambat penyerapan yodium oleh kelenjar tiroid atau mengganggu proses iodisasi hormon tiroksin. Contoh bahan makanannya seperti turnip, kol, kembang kol, dan lain sebagainya.
Untuk pengkajian gizinya, yang pertama yaitu antropometri, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Kemudian biopsinya dapat dilihat dari kadar yodium dan PSA, lalu pemeriksaan fisik dan klinisnya dari hasil palpasi kelenjar tiroid. Riwayat terkait gizi dan makanan dapat diambil dari asupan makan di rumah sakit, riwayat makan sebelum sakit, alergi, dan asupan cairan. Dan riwayat personal terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, riwayat penyakit terdahulu. Setelah ini, kita lanjut mengidentifikasi masalah gizi, penyebab, dan tanda atau gejala yang kita susun menjadi suatu diagnosa gizi. Dapat berupa domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Selanjutnya adalah kita lakukan intervensi gizi, dimulai dari jenis diet, rute pemberian makan, frekuensi makan, bentuk makanan, tujuan intervensi, syarat diet, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, serta perencanaan menu. Tujuan dietnya adalah memberikan makanan yang adekuat untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium dan menghindari zat nitrogenik. Syarat diet itu kalori diberikan cukup, diberikan tinggi energi dan tinggi protein pada pasien yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk, kemudian diberikan cukup yodium dan menghindari pemberian makanan yang mengandung zat nitrogenik. Yang terakhir adalah kita bahas mengenai kekurangan vitamin A atau KPA. Nah, defisiensi vitamin A ini merupakan kondisi saat tubuh kekurangan asupan vitamin A yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi penglihatan, kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel. Sumbernya terdiri dari dua bentuk. Ada yang dari retinol atau hewani, dan satu lagi adalah karotenoid atau provitamin A. Fungsinya yaitu untuk penglihatan, untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan perbaikan sel-sel epitel dalam jaringan kulit, membran mukosa, kornea, dan dinding pembuluh darah. Berikut adalah tanda adanya kekurangan vitamin A, dimulai dari rambut senja. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan serosis konjungtiva, lalu terjadi serosis konjungtiva disertai bercak pitot, kemudian serosis kornea, lalu keratomalacia, lalu terjadi jaringan parut pada kornea, dan akhirnya terjadi serapetalia fundus. Ini adalah gambar dari tanda jadinya kekurangan A, mulai dari X1A, kemudian X2, X3A, sampai ke XS tadi. Nah, faktor apa saja penyebab KPA? Kurang vitamin A itu bisa disebabkan karena adanya penyakit infeksi. Contohnya seperti campak. Lalu bisa juga dengan adanya diet rendah lemak, kemudian konversi flow vitamin A menjadi vitamin A yang tidak efektif, dan adanya riwayat alkoholisme. Berikut adalah dosis vitamin A sesuai dengan usianya. Untuk usia 6-8 bulan dan 9-11 bulan, akan diberikan kapsul vitamin A berwarna biru dengan dosis 100.000 satuan internasional dan biasanya diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Untuk usia 12-23 bulan dan 24 bulan sampai 59 bulan akan diberikan kapsul vitamin A warna merah dengan dosis 200.000 satuan internasional dan biasanya diberikan pada bulan Februari dan Agustus. Berikut adalah asesmen atau pengkajian gizi. Untuk pasien KVA, antropometri yang dapat dilakukan adalah berat badan,
tinggi badan, dan indeks massa tubuh. Biokimia, tes dan prosedur terkait gizinya kita bisa lihat dari kadar serum vitamin A. Lalu untuk pemeriksaan fisik klinisnya, kita bisa lihat dari tanda atau gejala yang ada pada mata dan riwayat terkait gizi serta makanan. Bisa kita lihat berdasarkan asupan makan di rumah sakit, riwayat makan sebelum sakit, alergi, dan asupan cairan. Untuk riwayat personal terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan riwayat penyakit terdahulu. Setelah ini, kita lakukan identifikasi masalah gizi, penyebab, dan tanda atau gejala dari pasien yang akhirnya kita susun menjadi suatu diagnosa gizi yang terdiri dari domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku. Selanjutnya adalah intervensi gizi. Intervensi yang dapat kita lakukan dengan memberikan jenis diet, kemudian rute pemberian makan, frekuensi makan, bentuk makanan, tujuan intervensi, syarat diet, perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, serta perencanaan menu. Kenapa pelaksanaan yang untuk kekurangan vitamin A? Yang pertama, jenis dietnya kita bisa berikan tinggi energi dan tinggi protein. Kemudian rute pemberian makanannya bisa melalui oral, enteral, maupun parenteral. Frekuensi makanan diberikan 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Dan untuk makanan, bentuknya bisa diberikan makanan biasa, makanan lunak, makanan sari, dan makanan cair. Tujuan dari pemberian diet, yang pertama, memperbaiki defisiensi dan meningkatkan cadangan vitamin A, kemudian mencegah dan memperbaiki efek samping akibat dari defisiensi. Cara dietnya adalah cukup energi dan protein, tinggi energi dan tinggi protein pada pasien kekurangan energi protein, kemudian diberikan lemak yang cukup, dan diberi makanan sumber vitamin A serta sumber protein. Monitoring dan evaluasi gizi. Yang pertama, kita bisa lihat dari hasil pengukuran antropometri, hasil riwayat makan dan gizi, hasil data biokimia, dan hasil pemeriksaan fisik ataupun klinik terkait gizi. Berikut adalah video yang bisa kalian saksikan dengan link berikut ini. Nah, akhirnya di kesimpulan, dari kesimpulan materi pada hari ini, yang pertama yaitu prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi dan memiliki dampak yang cukup serius, sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Penyusunan ICP sangat berperan dalam memberikan asuhan gizi untuk pasien anemia, GAKI, dan KPA yang terdiri dari asesmen, diagnosa gizi, intervensi, dan monitoring dan evaluasi. Dan ketepatan dalam pemberian penerapan diet untuk pasien anemia, GAKI, dan KPA dapat membantu proses kesembuhan pasien lain dari obat-obatan dan tindakan lain. Di akhir pertemuan ini, seperti biasa, saya memberikan tugas studi kasus. Pada studi kasus yang pertama, saya memberikan kasus untuk pasien anemia. Kemudian di kasus kedua, ini adalah kasus pada pasien GAKI. Dan terakhir, pada kasus ketiga, ini adalah kasus pada pasien kekurangan vitamin A. Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan. Sampai sini, ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Bu, saya Vita, izin bertanya. Ya, silakan kita.
dalam penyusunan menu untuk pasien anemia defisiensi besi, itu bagaimana penyeimbangan pemberian pangan tinggi zat besi non-heme dengan faktor penghambat dan juga faktor pendorong absorpsinya, Bu. Dan apakah ada standar jeda waktu konsumsi yang ideal? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pusha. Jadi, penyerapan besi non-hem jauh lebih rendah dibandingkan besi hem, sehingga diperlukan strategi kombinasi dari makanan. Nah, faktor pendorong absorpsinya ini bisa diambil dari vitamin C, seperti jeruk, jambu biji, stroberi, tomat, dan lain sebagainya. Begitu juga dari protein hewani, yaitu daging, ayam, dan ikan. Nah, yang menghambat faktor absorpsi itu bisa dari angin seperti teh dan kopi. Untuk jeda, ya kita bisa beri jeda minimal 1 sampai 2 jam antara konsumsi makanan atau suplemen zat besi dengan teh maupun kopi. Nah, sampai sini ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Yang lainnya? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu saya izin bertanya, Ya, silakan Mbak. bagaimana edukasi yang tepat terkait penyimpanan dan penggunaan garam beriodium pada skala rumah tangga agar senyawa yodiumnya itu nggak terdegradasi saat proses pemasakan? Nah, baik. Terima kasih Azura. Jadi seperti ini ya jawabannya. Yodium itu sifatnya mudah menguap, terutama bila terkena panas, terkena cahaya, dan kelembapan dalam waktu yang lama. Sebaiknya yodium ini disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, sebaiknya juga menggunakan wadah yang tidak tembus cahaya. Lalu disimpan di tempat yang kering dan sejuk, dan sebaiknya tidak memberi garam dalam kondisi yang rusak. Pada proses memasak, sebaiknya saat menambahkan garam itu dilakukan pada akhir proses pemasakan atau sesaat sebelum makanan diangkat. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan pada pertemuan ini? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup. Nah, bagaimana pertemuan perkuliahan pada hari ini? Ya, menyenangkan dan seru. Menyenangkan, Ibu. Silakan Ibu. Menyenangkan, alhamdulillah ya. Materi pada hari ini sudah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya tutup pertemuan pada hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.